komputer. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang banyak ditawarkan pada bidang ilmu komputer, termasuk juga program studi sistem informasi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan interaction elements. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computer Science Faculty dan Implementation System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KFS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SGM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk group research enterprise system. Sebelum kita bahas interaction element dan bagian-bagiannya, terlebih dahulu kita review materi yang sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan human limitation, yang kedua human factors model, kemudian human senses, dilanjutkan dengan individual differences, dan yang tidak kalah penting adalah aspek utama dari HCI, yaitu psychology and interactive system design. Pertama, kita sudah belajar human limitation ya. Artinya, walaupun manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, tapi tetap saja manusia itu memiliki banyak sekali batasan-batasan atau limitation ya. Humans are limited in their capacity to process information, so the computer is needed. Jadi, katanya human itu memiliki batasan dalam kapasitasnya untuk memproses informasi, sehingga komputer itu dibutuhkan. Apalagi saat ini informasi itu bisa berjumlah sangat besar, sangat banyak, dan sangat kompleks ya. To notify or communicate with a computer to do its work, humans need to interact with the computer. Nah, jadi karena kita akan bekerja dengan komputer, maka kita dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan perlu memberikan notifikasi atau berkomunikasi dengan komputer apa-apa yang harus dia lakukan. Nah, sehingga kita akan melakukan interaksi dengan komputer tersebut. This has important implication for the science. Artinya, antar muka yang akan dilibatkan ketika berinteraksi dengan komputer itu sangat penting untuk dirancang dengan baik agar proses interaksinya berjalan dengan nyaman, lancar, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. The New World Time Scale of Human Action itu sudah membagi bagaimana aktivitas manusia itu ke dalam 4 band. Yang paling bawah itu dikenal dengan biological band. Di sini satuannya sangat kecil ya, dan bahkan tidak terasa oleh manusia. Misalnya ada yang 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, dapat dibayangkan ya. Jadi sangat cepat sekali. Ya, ini bisa terkait dengan sistem organ, neuron, atau neural circuit. Nah, kemudian ada juga bagian action manusia itu yang masuk ke cognitive band. Nah, disinilah bagian-bagian yang sudah mulai terasa oleh kita ya. Misalnya saja unit task. Nah, jadi apabila ada suatu tugas dan ada sub bagiannya, nah itu bisa kita lakukan ya. Di sini satuannya juga sudah mulai kita rasakan, mulai dari 1 second sampai dengan 10 second ya. Kemudian lebih kompleks sedikit, namanya adalah rotational band ya. Di sini sistemnya task atau tugas tertentu ya. Hitungannya mulai dari menit ya, 10 minutes atau sampai ke jam. Misalnya saja mahasiswa ditugaskan untuk membaca.
Nah, ya, bisa saja kalau bacaan singkat hanya 1 menit ya, bacaannya sedang 10 menit, tapi kalau bacaannya agak banyak dalam hitungan jam. Nah, itu ya kira-kira. Kemudian lebih lanjut lagi dalam skala yang global, yang lebih besar, ya lebih general, itu dikenal dengan istilah social band. Nah, hitungannya bisa apa? Bisa harian, bisa mingguan, atau bahkan bulanan. Contohnya kalau aktivitas kita harian, mahasiswa kuliah 1 hari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Kemudian nanti per minggu akan ada ujian, kemudian dalam satuan bulan baru ada final semester dan seterusnya ya. Nah ini pada bagian social band. Kecenderungan yang akan kita pakai nanti akan lebih banyak mulai dari cognitive band sampai ke rational band. Itu yang akan kita pertimbangkan lebih banyak aktivitasnya ya. Ini sumbernya dari Newell ya, dipublish di Cambridge. Selanjutnya kita juga sudah belajar Human Factors Model ya. Jadi kalau kita modelkan secara sederhana, maka interaksi dengan komputer itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah dari sisi human ya. Manusia akan dikendalikan oleh salah satunya brainnya ya. Kemudian akan memberikan perintah melalui responders ya. Selanjutnya, melalui interface yang kita lakukan atau kita perintahkan itu ditangkap oleh kontrol yang ada pada sisi komputer. Komputer juga memiliki semacam otak, namanya misalnya states. Kemudian setelah diproses, baru dia akan menampilkan hasil pemrosesannya tadi dalam bentuk display, salah satu contohnya. Kemudian display itu akan ditangkap oleh sensor dari human ya, misalnya melalui mata atau penglihatan ya, dan kembali diproses persepsinya di otak ya. Nah, ada batasan antara human dan computer, itu adalah yang dipelajari namanya interface. Jadi interface ini apabila dimodelkan dia cenderung bersifat abstrak ya, tidaklah langsung secara nyata ya. Dan nanti interface itu walaupun tetap ada interface yang bersifat hard dan juga ada yang soft. Nah, bagian ini fokus pada interface, bagaimana antar muka manusia dan komputer dalam berinteraksi sehingga proses-proses penugasannya, task yang akan dikerjakan melalui bantuan komputer itu dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan keinginan dari orang atau instansinya. Ini dari Kantowitz tahun 83 ya, sudah diperkenalkan model ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke human senses ya. Jadi ketika memberikan interaksi, manusia juga tetap menggunakan sense normalnya ya. Kita sebenarnya sudah mengenal bahwa manusia itu memiliki 5 sense sejauh ini ya. Yang pertama itu adalah namanya vision, sight ya, penglihatan. Nah, berarti menggunakan mata. Yang kedua adalah hearing. Yang ditangkap itu adalah audition ya, pakai ear, telinga ya. Kemudian juga yang ketiga dalam antar muka itu dikenal dengan touch atau tactation, kira-kira kulit ya yang ada pada jari kita barangkali. Kemudian juga ada smell dan taste. Walaupun masih sedikit interaksi menggunakan smell dan taste, tapi orang terus mengembangkan bagaimana interaksi juga bisa melibatkan smell dan taste gitu ya. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Misalnya kita mulai dari eyesight ya. Walaupun yang bekerja itu adalah organ mata kita ya untuk melihat, tetapi kontrolnya tetap kira-kira di otak bagian ini ya. Yang kedua adalah hearing ya, ini kita tangkap menggunakan telinga. Ini juga ada yang dikontrol dari otak bagian sebelah sini. Kemudian touch, ini ya pakai tangan kita misalnya, ini dikontrol oleh otak di bagian yang ini ya, warnanya dibedakan ya. Kemudian juga untuk smell ya, ini otaknya di sebelah sini. Kemudian juga yang kelima taste, ini di bagian sini ya. Jadi ke depan seluruh indera ini sudah dikembangkan agar bisa berinteraksi dengan optimal ya antara manusia dan computing.
Misalnya saja kalau smell, kalau ada smoke ya atau asap, nah itu pertanda apakah sinyal kebakaran dan lain sebagainya ya. Termasuk juga mungkin eh, mangkuk itu kalau misalnya dilengkapi dengan chip dia bisa mentes ya, kira-kira ini kadar gulanya, rasanya manis atau seperti apa ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kita ingin mengetahui aspek-aspek interaction itu apa saja, kemudian juga interaction elemen-elemennya apa saja, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah modes dalam berinteraksi dengan komputer itu seperti apa, dan juga metamorphose ya. Jadi ada skema perubahan-perubahan yang kita tangkap apabila melakukan interaksi dengan computing ya. Itu dikenal dengan istilah metamorphosis. Oke, kita masuk ke agenda pertemuan kali ini dibagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama akan diperkenalkan elemen-elemen dari suatu interaksi, dilanjutkan dengan neural cognitive band, ini yang paling banyak dipakai ketika manusia melakukan interaksi dengan computing. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah controls and menus ya. Jadi kita membutuhkan sejumlah kendali dan juga daftar menu ketika berinteraksi dengan computing. Selanjutnya baru ke metafor dan modes. Interaction occurs when a human performs a task using computing technology. Jadi interaksi itu muncul ketika manusia mengerjakan suatu tugas menggunakan teknologi computing. Nah, ini kalau dibayangkan tren sekarang itu seperti ini kira-kira ya. Nah, kita berinteraksi, ini computing dibayangkan seperti hand robots gitu ya. Dan sekarang memang sedang marak ke arah robotik ya. Dalam berinteraksi ternyata juga ada pembagiannya lagi ya. Ada interaction task with a goal. Jadi ada interaksi itu yang memiliki tujuan spesifik. Yang pertama contohnya adalah send an email ya. Nah, jadi kalau dulu surat menyurat ditulis pakai tangan, sekarang trennya kita mengirim surat itu secara elektronik ya. Jadi kita pikirkan apa isinya, kemudian kita ketikkan email tujuannya, kita ketikkan badan suratnya, baru kita apa? Send an email. Jadi ada beberapa tugas ya yang dilakukan seperti itu. Atau bisa juga kalau kita burn a CD, compact disk ya. Misalnya semua aktivitas-aktivitas kita itu sudah selesai pada satu periode 1 tahun misalnya. Kemudian mau dilakukan backup ya. Nah, maka berkas-berkas atau file-file dalam 1 tahun tadi kita kumpulkan dalam folder tertentu, mungkin di kompres ya. Kalau sudah baru kita burn CD istilahnya ya. Jadi kita lakukan penyimpanan ke compact disk. Atau bisa juga contoh lain program thermostats ya, thermostats. Jadi kalau kita membuat program berarti apa? Bisa kita siapkan ya desainnya, flowchartnya, baru kita ketikkan ya perintah-perintahnya dengan bahasa tertentu. Kalau sudah baru kita run, kita compile ya, dan seterusnya. Barangkali dilakukan berulang-ulang sampai sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa juga sekarang nih ya, kita sudah cukup marak dengan yang namanya GPS ya. Enter a destination in a GPS device. Atau misalnya kalau sekarang kita pesan layanan transportasi online, contohnya seperti Gojek ya. Kalau kita masukkan alamat tujuan, itu seolah-olah apa? Kita memberikan destinasinya ya. Nah, jadi kita tujuannya kita ketikkan, maka sistem itu akan menampilkan di layar kita seperti apa ya aslinya dalam map.
Nah, itu kira-kira interaction task with a goal. Lawannya ada juga interaction task without a goal. Jadi hanya berinteraksi saja ya. Nah, ada kalanya kita terutama kalau mulai bekerja kalau sekarang ya, dulu orang baca koran misalnya ya. Kalau sekarang apa? Sambil pemanasan lah ya, warming up sebelum dia bekerja, dia apa? Browse web. Browse the web ya, cek kira-kira berita apa yang sedang in saat ini ya, atau barangkali dia buka dulu YouTube dan lain sebagainya. Atau bisa juga ada aktivitas chat with friends on social networking sites ya. Itu misalnya kalau pada tahun 2000-an, 2010 masih zamannya Facebook ya. Sekarang pun Facebook tetap masih nomor satu ya. Tetapi sudah ada tambahan lagi, misalnya kalau orang bangun tidur, yang dia lakukan apa misalnya? Buka WhatsApp ya, ngecek siapa yang chat dengan dia. Nah, inilah kira-kira contoh interaction yang banyak ditemukan saat ini ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang baru masuk ke interaction element. Interaction element can be studied at many level and in different context. Jadi elemen-elemen interaksi itu tingkatannya bisa berbeda-beda dan juga konteksnya beragam ya. Untuk contoh yang kita bahas, the tasks are in the cognitive band of neural time scale of human action. Jadi dari band neurals itu masuk ke cognitive band. Satuannya mulai dari 100 milisecond, 1 second atau 10 second ya. Misalnya deliberate act ya, operation atau unit task. Tasks in this range are well suited to empirical research. Jadi contohnya misalnya klik ya, atau touch, atau zoom, atau slide ya, atau type. Nah, kira-kira yang seperti itu yang lebih banyak dibahas ya. Oke. Sekarang kita lihat new time skill human action ya. Sudah ada 4 band ya, social band, rational band, cognitive band, dan biological band. Nah, fokusnya adalah bagian cognitive band ya. Nah, ini jadi unit task, operation, deliberate act. Kira-kira seperti itu ya. Satuannya masih second ya. Mulai dari 100 milisecond, 1 second, 10 second kira-kira. Jadi bagian dari tugas tertentu ya. Tadi contohnya kita lakukan kalau pada laptop mungkin klik ya, klik mouse, type keyboard, atau pada smartphone misalnya kita slide, kita zoom in, kita zoom out ya, kita drag, kita drop dan sebagainya. Jadi istilah-istilah tersebut masuk ke unit task. Oke, nah sekarang kita masuk lagi revisit human factors model ya. Jadi pada interaksi human and computer yang dihubungkan dengan interface, kita memberikan perintah dan mendapatkan feedback dari komputer itu melalui control dan display. Jadi manusia dengan berinteraksi melalui interface memberikan perintah itu melalui kontrol-kontrol yang ada. Dan kontrol itu kemudian ditangkap oleh komputer, diproses di mesin stage-nya dengan logika dan algoritma tertentu, maka dia akan memberikan feedback. Yang paling dominan kalau saat ini masih berupa misalnya display ya, atau menggunakan screen ya, bisa juga menggunakan projector, atau kalau suara dia menggunakan speaker. Nah, seperti itu ya. Dan ditangkap oleh sensor manusia, kemudian siklusnya diproses oleh brainnya, dan jika ada responnya lagi, maka dia melalui respondersnya akan memberikan input balik ya, melalui kontrol yang ada, entah itu melalui hard control atau soft control. Nah, sekarang kita masuk ke kontrol ya.
control itu terbagi jadi dua, ada hard control dan soft controls. Di masa lalu, kontrol itu cenderung bersifat fisik dan memiliki single purpose devices atau alat dengan satu tujuan saja, sehingga dia disebut dengan hard control. Misalnya kalau ada radio ya, zaman dulu masih ada radio, kita akan mencari saluran atau channelnya menggunakan tombol bulatan itu ya. Lagi diputar entah ke kiri entah ke kanan, sehingga apa, bentuknya fisik, bisa dipegang dengan panca indera secara langsung, dan cenderung hanya memiliki apa, sedikit fungsi, bahkan satu. Ini contohnya tadi, kalau pada puterannya tadi ya, tombol itu dia hanya digerakkan ke kiri atau ke kanan untuk mencari frekuensinya. Itu. Dan juga contoh-contoh yang lain, misalnya saklar listrik ya, untuk knock pintu, semuanya bersifat fisik dan cenderung memiliki single purposes ya. Today's graphical display are malleable or soft katanya ya. Kalau sekarang kontrol tadi cenderung ya menggunakan tampilan grafik dan bersifat malleable atau soft ya. Sehingga interface juga diciptakan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan soft controls tadi. Soft control rendered on display. Jadi ditampilkan di layar ya. Perbedaannya sangat blur katanya ya, between soft control and display. Ini contohnya. Perhatikan ya. Ini sering sekali ditemukan misalnya pada menu ya. Entah itu di Word atau mungkin juga di PowerPoint gitu ya. Misalnya soft control untuk menentukan status teksnya ya, apakah dia sebagai paragraf, title atau body text seperti ini. Kemudian tipenya, itu kan kalau zaman dulu pakai mesin tik nggak bisa ya, sangat terbatas sekali font stylenya. Sekarang sudah sangat beragam. Untuk contoh di sini misalnya dia menggunakan font Arial ya. Ukurannya pun dengan leluasa bisa diatur. Mulai dari 12, 14, untuk contoh di sini adalah 28. Kemudian bisa diformat juga ya. Misalnya huruf itu ya yang kita ketikkan di format I, artinya italic, garis miring, gitu ya. Kemudian juga U, itu dari underline, sehingga kata-kata this gitu ya. This-nya ini miring dan underline. Kemudian juga dia bisa di alignment, dirapikan. Apakah rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau adjustment, rata kiri kanan. Untuk contoh di sini dia menggunakan rata kiri. Oke, dan ini sudah sangat lumrah sekali ya. Jadi kontrol itu bersifat malleable atau soft, kira-kira seperti itu ya. Oke, setelah hard control dan soft control, selanjutnya interaksi itu bisa dalam bentuk command languages ya, atau bahasa perintah. Secara sederhana seperti itu ya. Sama seperti kita berkomunikasi ya. Misalnya Bapak berikan arahan, tolong join di room Zoom kita. Saya berikan misalnya URL-nya, maka kalian akan membaca dan menekan klik URL tersebut sehingga masuk ke dalam room Zoom kelas yang bersangkutan. Nah, pada earliest UI interface interaction paradigma ya, after punch card give way to interaction, mulai terjadi pergeseran menggunakan common language. Jadi perintah itu diketikkan. Kira-kira diketikkan ya. Ini mungkin kamu belum mengalami masa-masa ini ya. Contohnya bisa ditemukan di MS-DOS. Sekarang sesekali mungkin perlu juga MS-DOS itu ya. Kalau sekarang udah banyak ke Windows, sudah berbasis grafik ya. Atau ada juga OS Unix namanya ya. Atau juga di base, ini database zaman dulu juga perintah-perintahnya diketikkan ya. Atau GPSS. Bisa juga saat ini kalau kamu bayangkan kalau mau order online ya, misalnya menggunakan salah satu layanan transportasi online, maka pada tujuan kita ketikkan ya. Misalnya siang ini saya mau makan di Palembang Icon, maka saya ketikkan Palembang Icon. Nah, pada saat mengetik itulah namanya masuk ke command languages, kira-kira seperti itu ya. Walaupun nanti sudah command language lebih lanjut itu sudah lebih canggih lagi, misalnya menggunakan voice ya, misalnya seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah dengan sistem menu ya. Menu ini jangan langsung kalian bayangkan seperti menu pada restoran misalnya ya, yang ada bukunya dibuka, bukan seperti itu bayangannya ya. Menu dalam sistem interaction itu memiliki banyak tipe ya. Tipe-tipe tersebut antara lain yang cukup populer adalah pop-up. Nah, sesuai dengan namanya pop-up, kalau kita melakukan aksi, misalnya menekan pada mouse digerakkan, kemudian kita tekan mouse ke sebelah kanan, maka akan muncul ya kotak. Nah, itulah pop-up istilahnya ya. Nah, ini contohnya. Kemudian apabila ada pilihan lagi, kita boleh pull down. Pull down artinya apa? Kita gerakkan cursor untuk memilih sub menunya. Nah, gambar yang seperti ini contohnya ya. Kemudian juga ada menu yang dalam bentuk radio buttons. Sesuai dengan namanya, dia memang diadopsi dari radio, tombol radio ya, yang hanya bisa memilih satu kondisi saja. Jadi apabila ada pilihan dan hanya bisa memilih salah satu, itu gunakan radio buttons ya. Misalnya saja jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada menu, kalau yang diklik itu laki-laki, artinya keterangannya laki-laki, seperti itu ya. Sebaliknya, ada juga menu dalam bentuk checkbox. Kalau radio button tadi dia ada bulatan, kemudian kalau dia dalam keadaan terpilih maka ada black ya di tengahnya. Kalau checkbox dia berbentuk kotak dan kalau dipilih nanti ada tanda centang. Biasanya checkbox itu digunakan apabila kita bisa memilih lebih dari satu. Seperti itu ya. Misalnya saja ada pilihan, kalian bisa kuliah hari apa saja. Misalnya ya, ada yang bisa hari Senin dan Selasa. Ada yang bisa Selasa dan Rabu. Nah, maka kalian boleh cek Senin, Rabu, atau Selasa, Rabu. Boleh lebih dari satu. Itu kalau sudah menggunakan checkbox. Kemudian ada juga varian yang lain, itu namanya pie button. Nah, seperti ini pie button ya, walaupun mungkin jarang ya kalian temukan, tapi ada. Atau bisa juga berbentuk hierarchy. Hierarchy itu kalau kalian buka Explorer, di bagian sebelah kiri ada C, ada D, ya, ada E. Kalau kamu expand, maka muncul sub-sub menu. Nah, itu juga sistem hierarchy yang lumrah dipakai pada sistem menu secara malleable ini ya. Selanjutnya adalah scroll bar sliders ya. Nah, scroll bar sliders itu merupakan contoh sub control yang menggabungkan antara control dan display. Jadi fungsinya ada dua ya. Dia juga sebagai control dan sebagai display. Yang pertama, kita masuk dulu scroll bar slider sebagai suatu control. Artinya move to change view in document. Nah, contohnya ya. Jadi pada saat Word sedang kita buka, kita masih ada di halaman pertama, begitu kita scroll ke bawah, kita seolah-olah bergeser ya, berbaris. Nah, gitu. Bahkan juga bisa langsung per page ya. Dengan cara yang sama juga bisa kita bayangkan sebagai as a display. Nah, Zeiss reveal view Zeiss relative to entire document. Position reveal view location in document. Nah, oke ya. Ini kita lihat contohnya ada gambar seperti ini ya. Nah, ada display. Kemudian kalau displaynya ini ada sejumlah pilihan, kita boleh slide. Nah, dia mengontrol sekaligus mengubah tampilannya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang masuk ke GUI malleability ya, atau graphical user interface, sejauh mana tingkat softnya ya. Nah, ini ada gambar pada kisaran 30 cm view into a GUI katanya ya. Dalam area tersebut ada lebih 20 soft control gitu ya. Nah, ini perhatikan. Jadi pada 6 kali 5 cm area atau 30 cm ini ada lebih dari 20 dan ini sudah standar. Misalnya ini di Word ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 15, 16 dan lain-lain lagi. Jadi pada kisaran 20-an ya. Dan posisinya hanya sebesar ini. Nah ya, maka kalau kita klik button and this space is moved into a completely different set of subcontrol display. Nah, jadi walaupun
sudut kiri atas yang hanya sebesar 30 cm ini, tetapi dia sangat berbeda-beda ya, sangat berbeda-beda. Nah, gitu. Contohnya ini new document ya. Ini apa ini open. Yang seperti gambar disk ini untuk save. Ini apa kodenya print. Ini apa ini zoom ya, melihat lebih spesifik. Ini check ya. Ini cut. Nah, ini ada main menu. Ada yang berhubungan dengan file, ada untuk mengedit, ada untuk view, ada untuk insert, ada untuk format. Kemudian juga ada body text, kemudian juga ada tipe fontnya. Sampai di sini dilengkapi dengan apa? Untuk mengatur kerapihan dari naskah yang akan kita ketik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah control display relationship ya, atau dikenal juga dengan istilah mapping. Artinya sewaktu ada soft control, maka displaynya akan jadi seperti apa, gitu ya. Relationship between operation of a control and the effects created on a display. Jadi aksinya apa, efeknya apa ya. Nah, di sini ada 3 yang mungkin ya tipenya. Yang pertama itu namanya spatial relationship, kemudian dynamic relationship, dan physical relationship. Kita akan lihat satu persatu seperti apa mapping dari control display tersebut ya. Nah, yang pertama kita masuk ke spatial relationship. Ini terjadi ketika kita berinteraksi dengan menggunakan mouse ya. Nah, ini kira-kira ada bayangan gambarnya mouse ya. Sewaktu kita menggerakkan mouse itu ke kanan, maka tampilan cursor yang ada pada screen juga ikut ke kanan. Nah, ya, sebaliknya, dengan cara yang sama juga ya. Kalau kita gerakkan mouse itu ke depan, dia tidak tampil ke depan, tapi tampilnya ke mana? Ke atas. Nah, jadi logik ini juga harus kamu bayangkan kalau nanti merancang ya. Oke, maka yang pergeseran secara horizontal ya dari kiri ke kanan mouse itu bersifat namanya natural. Sedangkan pergerakan mouse dari belakang ke depan kalau kita gerakkan, tetapi efeknya dari bawah ke atas, itu namanya learned. Oke ya. Biasanya pada yang natural itu termasuk ke spatial concurrence ya. Kontrolnya right, displaynya juga right. Sedangkan yang learn tadi namanya adalah spatial transformation. Jadi dia ada transformasi logik ya. Kontrolnya forward ke depan, tapi yang nampak apa? Up ke atas. Nah, oke, jadi perlu diperhatikan juga ya. Tidak seluruh kontrol itu bersifat natural, tapi ada yang bersifat learned. Interaction juga mengadopsi logika matematik ya. Kalau pada SMP SMA kalian sudah dikenalkan dengan diagram ya yang memiliki sumbu. Ada sumbu X kalau dia horizontal, ada sumbu Y kalau dia secara vertikal, dan ada sisi selanjutnya ya Z kalau dia untuk bidang ya. Tetapi ketika akses ini diterjemahkan ke dalam display, ternyata yang tampil hanya 2 ya, secara horizontal dan vertikal. Seolah-olah hanya mengenal sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam keadaan real kita mengenal aksis X, Y, and Z ya. Tetapi pada kontrol mouse maka displaynya hanya ada 2 saja ya. Tampilan pada cursor untuk tombol untuk akses X itu seolah-olah dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini ya. Sedangkan untuk yang Z seolah-olah dia bergerak ya cursornya ya dari Z ke Y. Nah, kira-kira seperti itu.
Selanjutnya adalah tire. Ini terjadi misalnya pada kalau aplikasi map ya. Nah, diperhatikan di sini ada suatu map, kemudian map ini areanya lebih besar daripada frame atau window penampungnya. Nah, ini nampaknya dibuat dengan Java ya, kita lihat. Supaya bingkai ini bisa menampilkan seluruh map, maka otomatis nanti frame-nya itu menampilkan yang namanya slide ya. Ada yang vertical slide, ada yang horizontal slide ya. Slider statusnya di sini sebagai soft control. Jadi dia yang mengendalikan. Kalau kita gerakkan ke atas atau ke bawah ya, maka juga tampak seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita gerakkan dari kiri ke kanan, kadangkala dia berputar, nyambung nggak ya? Berputar. Jadi sama seperti kalau kita menggerakkan kepala kita. Nah, seperti itu yang transformasi yang tire diterapkan pada mapping. Nah, itu kalau digambarkan seperti ini ya. Dalam prakteknya seperti ini. Secara teori dia seperti ini ya. Oke, selanjutnya pada skema 3D atau 3 dimension ya. In 3D there are 6 degree of freedom. Jadi ada 6 derajat kebebasan ya, atau DOF-nya. Terbagi jadi 2 ya. 3 DOF untuk position, ini mewakili sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Perhatikan seperti ini. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal, dan sisi miring ini adalah sumbu Z ya. Kemudian setiap sumbu itu memiliki yang namanya orientation. Orientation. Kita perhatikan ya, ada theta X, theta Y, dan theta ada X aksen, Y aksen, dan X. Perhatikan seperti ini ya. Ini untuk transformasi yang orientasinya nanti di screen ya. Jadi walaupun dalam kenyataannya ada 3 sumbu, tetapi nanti seolah-olah hanya ada ya yang X saja. Seperti ini kita lihat putarannya. Nah, jadi dia seperti diputar ya, seperti diputar. Kalau kita ada objek, kita putar dengan tangan kanan ke kita ya. Itu namanya yaw istilahnya ya. Kalau yang ke kanan, dia diputar itu dengan namanya pitch. Tetapi kalau yang sumbu Z itu dikenal dengan namanya adalah roll. Jadi perlu diperhatikan juga ya, degree of freedom dari suatu objek 3 dimensi. Ini ada bayangan spatial congruence in 3D ya. Jadi dia yang bersifat congruent di 3D. Ini misalnya ada alat ya, dihubungkan ke objek, untuk contoh di sini di hand. Seperti apa penampakannya di display ya. Sejauh ini degree-nya ada 6, tadi kita sudah pelajari ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kemudian theta X, theta Y, theta Z. Ya, maka kontrol displaynya bersifat concurrent seperti ini ya. Oke, ya. Dia bisa kita gerakkan ke kiri ke kanan, kita bisa gerakkan ke atas ke bawah, dan bisa kita putar ya dari masing-masing objeknya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang baru kita masuk ke 3D in interactive system ya. Usually a subset of the 6 DOF are supported. Jadi rata-rata 3D cenderung akan didukung oleh 6 degree of freedom tadi ya. Spatial transformation are present and must be learned. Jadi tidak lagi spatial concurrence dia ya, tetapi cenderung transformation. Artinya ada learn-nya ya. Contohnya adalah Google Street View. Kalau kalian suka geografi, kadang-kadang kita gunakan aplikasi ini ya. Kita bisa jalan-jalan secara virtual kira-kira ya.
Nah, apa yang disediakan menunya? Yang pertama ada namanya pen. Nah, ya, pen itu menentukan arahnya. Nah, karena kita ini dari mengadopsi sistem Western, maka yang dibayangkan yang ke atas atau yang ke depan itu adalah north. North itu adalah kutub utara atau bagian utara, ya. Karena Amerika itu kan adanya di bagian utara, ya, north. Jadi kita akan mengacu situ. Kemudian ada lagi fasilitas yang namanya zoom. Nah, ya, kalau kita klik tanda plus, maka dia zoom, ya, seolah-olah apa? Mendekat, ya. Bisa kita yang mendekat atau objeknya yang seolah-olah tertarik. Nah, seperti itu. Sebaliknya, apabila kita tekan tombol minus, maka efeknya adalah seolah-olah objeknya menjauh, ya, dan nampak lebih kecil. Nah, seperti itu, ya. Ke depan itu akan lebih baik lagi, dan di sini tidak natural, ya, tapi namanya learns, ya. Nah, seperti itu. Ini gambar van-nya. Ini untuk memutar, ya, memutar arah pandang kita. Jadi kita di set dulu ke depan, ya. Mungkin kalau yang buat orang Arab yaitu west, ya, arahannya, tapi ini karena yang buat orang American cenderung ke arah north, seperti itu, ya. Nah, untuk latihan kamu bisa panning in Google Street View, ya. Jadi kamu buka Google Street View, kemudian coba demonstrasikan, ya, seperti apa transformasinya. Jadi kalau kontrol yang kamu gerakkan itu pada sumbu X, maka tampilannya seolah-olah apa? Yang bergerak lawannya ada pada apa? Theta Y. Nah, tetapi kalau pada Z yang kamu gerakkan, ya, gerakkan, maka displaynya adalah seolah-olah pada X, pada theta X. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita perhatikan kontrol pada compact disk, misalnya, ya. Quantifies the amount of display movement for a given amount of controller movement. Nah, jadi pada menu CD secara soft, ya, ada jumlah pergerakan. Nah, jumlah pergerakan, ya. Contohnya misalnya CD gain sama dengan 2. Kalau misalnya kita set nilainya 2, implies 2 cm of controls movement. Nah, seperti itu, ya. Yield 4 cm of display movement. Artinya kalau pergerakannya 2, maka kalau 2 cm, dia menjadi 4 cm. Nah, kadangkala ini disebut juga dengan CD ratio, ya, atau ratio. For non-linear gains, the term transfer function is used. Jadi istilah yang digunakan adalah transfer function. Nah, ini ada contohnya untuk compact disk, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi ada pointer speed. Nah, ya. Ini bisa untuk lagu atau video, ya, atau yang lain. Nah, di sini misalnya dari slow ke fast itu ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 14 quantity. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau di tengah ini normal, nyambung, ya, bisa dibayangkan normal. Tapi kalau kita geser ke seperti ini, seolah-olah dia slow. Tetapi kalau kita geser ke arah kanan, maka efeknya adalah apa? Fast. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau ada video, kita biarkan dia di sisi tengah, maka dia akan berjalan seperti yang sudah diatur. Tetapi kadang-kadang kita mau agak cepat dikit, nah, maka kita klik ke arah kanan ini, ya, untuk memberikan efek movement ke arah yang lebih, artinya lebih banyak movementnya, ya, sehingga ada bagian screen barangkali yang dilewati, dan dampaknya tentu seolah-olah videonya menjadi lebih cepat nampaknya, seperti itu, ya. Ini ada tricky to adjust CD gain to optimize user performance, ya. Jadi pada saat menggerakkan seberapa maju mundur dari pointer CCD tadi, kadang-kadang speed accuracy yaitu tidak terlalu baik, ya.
word reduced positioning time tend to increase errors. Nah, jadi kadang-kala suka jadi ada error juga kalau kita menggunakan pointer-pointer untuk mempercepat atau memperlambatnya ya. Oke, selanjutnya ada istilah latency ya. Latency itu dikenal juga dengan istilah lag. Is the delay between an input action and the corresponding response on a display. Kalau kita hanya mempraktikkan pada penggunaan mouse aja ya, itu tidak terasa ya, karena speednya udah cepat. Tetapi kadangkala apabila melibatkan data yang banyak, jarak yang cukup jauh, maka lag itu akan terasa ya. Usually negligible on interactive system. Jadi sangat nampak pada interactive system. Example cursor positioning or editing. Nah, itu juga boleh ya. May be noticeable in some settings. Nah, contohnya remote manipulation, internet access, in order system response situation. Atau juga bisa kalau tren sekarang virtual reality ya. Jadi belum tentu aksinya itu langsung terasa. Jadi pasti ada delay ya, walaupun orang terus mempercepat speed sehingga bisa menghandle jumlah data yang banyak ya. Selanjutnya baru VR controllers ya, atau pengendali virtual reality. Pada controller VR juga menerapkan 6 DOF ya, degree of freedoms. Jadi sangat sering dipakai pada VR atau lingkungan 3 dimensi lainnya. Dan dia mempertimbangkan perangkat-perangkat untuk memprosesannya. Dan pada alat-alat seperti ini, maka lag itu sering menjadi suatu masalah ya. Ini misalnya peralatan ini ya untuk Volumes G platform keempat ya. Tetapi selama lag itu masih kurang dari 10 mikrosecond, ini kurang dari 1 detik, itu masih dianggap low ya. Artinya apa? Memang dia ada lag, tetapi tidak terasa oleh orang yang menggunakannya ya. Tetapi apapun itu, user experience the complete system. Jadi semakin orang happy dengan pengalamannya menggunakan alat itu, maka sistemnya akan semakin lengkap dan bagus ya. Jadi standar lag itu pada kisaran 10 ms ya, atau kurang dari 1 second. Suatu kontrol itu akan memiliki properti sense dan order ya. Jadi kita bagi dua. Untuk properti sense itu dibagi menjadi 3. Yang pertama terkait dengan posisi. Nah, ini contohnya ada pada grafik tablet ya, touchpad atau touchscreen. Jadi posisi bagaimana dia mempinnya ya. Kemudian untuk pergeseran itu bisa menggunakan mouse dan joystick. Nah, kalau mouse kan tadi sudah ada ya, ada yang bersifat natural, ada yang bersifat learned. Kalau yang natural misalnya dari kiri ke kanan pada sumbu X ya, tetapi kalau untuk secara vertikal dia pada sumbu Y ya. Learn tampilannya tidak sama dengan aksinya. Aksinya kita gerakkan ke belakang atau ke depan. Tetapi yang nampak itu bisa ke bawah atau ke atas. Nah, itu displacement posisinya ya. Hal yang sama juga kita gunakan joystick bisa. Tetapi joystick memiliki kelebihan. Dia bisa digunakan sebagai properti untuk force, untuk kekuatan kira-kira ya joystick. Dan dia memiliki flexibility yang lebih banyak lagi, terutama kalau misalnya dipakai pada game gitu ya, atau menggerakkan tuas-tuas yang lebih banyak lagi fungsinya. Sedangkan untuk order control ini terkait ke property display controlnya, biasanya berhubungan dengan position ya, apakah posisi dari cursor atau dari objek. Yang kedua, velocity. Velocity itu kecepatannya, cursor atau objeknya. Nah, kalau kita lihat cursor yang ini ya, ini dalam keadaan normal ya, tetapi bisa kita set. Mungkin pada orang-orang tertentu dia butuh velocity yang lebih lambat, barangkali seperti itu. Pun sebaliknya, kalau di set terlalu tinggi, terlalu cepat juga tidak nyaman buat kita. Karena antara aksi dan persepsi yang kita dapat itu bisa tidak comfortable namanya. Nah, ya, jadi perhatikan property sense dan order control.
Joystick tadi sudah diperkenalkan ya. Dia bisa memiliki lebih dari satu ya. Nah, sekarang joystick itu sendiri memiliki dua tipe. Tipe yang pertama namanya isotonics ya, sensory displacement of stick. Ya. Jadi ya pada tipe pertama dikenal dengan isotonic, kita merasakan perpindahan dari sticknya. Ini gambarnya ya yang di sebelah kiri. Yang kedua adalah isometric, sense force applied to stick. Biasanya untuk kekuatannya. Seperti ini ya, isometric joystick. Walaupun sekarang sudah jarang dipakai lagi ya, isometric joystick ini. Untuk isotonic joystick, kalau kita mapping, dia lebih banyak digunakan untuk position control atau mengatur posisi dari cursor atau objeknya. Sedangkan isometric joystick itu kebanyakan digunakan untuk mengatur velocity dari cursor atau objek. Kalau kita gambarkan itu seperti ini kira-kira ya. Property sense dari position itu seperti ini kira-kira ya. Selanjutnya baru masuk ke natural versus learned relationship atau relasi secara alami dibandingkan dengan dipelajari learn ya. Pada natural relationship atau relasi alami yang berlaku adalah spatial congruent ya. Sedangkan learn relationship dia bersifat spatial transformation. Jadi relationship must be learned. Nah, tadi ya. Oke, ini ada contohnya. Seperti apa relasi natural versus learned relationship? Kita lihat pada kontrol yang seperti ini ya. Dia menggunakan seperti button ya. Nah, seperti button. Kalau kita gerakkan ya, nah. Lihat ini gerakannya kan seperti apa? Theta Z ya kan? Theta Z ya. Yang nampak yang mana nampak? Seolah-olah pada sumbu sumbu vertikal atau sumbu Y. Maka yang nampak itu pada sumbu Y. Gitu ya. Sebaliknya, pada natural relationship, misalnya nampak pada gambar berikut ini. Kontrolnya dari sumbu Y. Apabila kita gerakkan button ini ke atas ya, maka tampilannya juga ke atas. Misalnya ini untuk desibel ya, satuan desibel. Pun kalau dia turun maka akan tampil seperti itu. Maka kalau kita mappingkan pada degree of freedom sumbu Y, apabila ada pergerakan pada kontrolnya, maka yang nampak juga pada sumbu itu. Seperti ini relasinya ya. Ada tambahan untuk learn relationship atau relasi yang dipelajari ya. Dia akan nampak alami jika berhubungan dengan population stereotype atau cultural standards gitu ya. A control display relationship needn't be a spatial relationship. Ini contohnya misalnya pada saklar, kontrolnya berbentuk seperti ini ya. Kalau kita bisa ditekan ya, ada yang ditekan, ada yang dinaikkan ke atas ya. Maka itu cocok dengan culture, sudah terbiasa. Tampilannya apa? Bulb di sini menjadi apa? Light. Ya, maka jawabannya apa? Is the display on or off? Maka jawabannya apa? Kalau pada sistem US dan UK dia on. Tetapi mungkin saja pada budaya yang lain kalau menekan atau ke atas itu menjadi off, bisa saja. Contohnya lain adalah kalau di Indonesia kalau kita berjalan cenderung kita di sebelah apa? Sebelah kiri ya. Jadi kita cenderung sebelah kiri. Kalau kita mau nyalip, kita gunakan sebelah kanan. Tetapi di Thailand mungkin berbeda. Untuk jalan kaki itu jangan-jangan dia sebelah kanan untuk yang normalnya. Jadi ada learned relationship juga berhubungan dengan apa? Population stereotype atau cultural standard. Jadi seperti itu juga bisa dipakai pada perancangan HCI sehingga bisa diterima atau accepted well oleh penggunanya ya. Oke, ini contohnya pada bulb ya, contoh di sini. Oke, selanjutnya baru masuk ke mental models ya. Istilah lain yang digunakan itu bisa juga physical analogy, metaphor, or conceptual models. Jadi bisa digunakan semua istilah ini.
kalau kita terjemahkan, a physical understanding of an interface or interaction technique based on real world experience, atau pemahaman secara fisik atas interface atau interaksi yang terjadi itu biasanya berdasarkan apa? Pengalaman yang terjadi di real world ya. Contohnya scroll pane, dia akan ada istilah slider up ya. View up, up is a conceptual model that help our understanding. Jadi kata up itu diambil dari apa? Karena ini dari bahasa Inggris ya, diambil dari bahasa Inggris ya. Slider up atau view up ya, atau top up. Nah, itu juga diambil dari mental model common kita ya. Desktop metaphor is most common metaphors in computing. Jadi yang ada pada desktop itu sering sekali dipakai ya. Other commonly explored real world experience, contoh lain yang ada di dunia nyata misalnya model dari apa? Shopping. Kenapa lagi driving a car, calendar, or painting gitu ya. Dan diimplementasikan dalam bentuk apa? Icon design in general. Strive to foster mental model. Jadi aktivitas pada pengalaman dunia nyata akan dijadikan dirancang dalam bentuk icon-icon secara umum dan disesuaikan dengan real world experience. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Ini misalnya pada aplikasi Graphic and Paint ya. Icon attempt to leverage real world experience with painting, drawing, and sketching. Biasanya itu ada pada tool palettes. Seperti ini ya. Perhatikan. Ini ada sejumlah icon. Nah, ya. Icon-icon ini diambil dari apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan aktivitas, entah itu painting, drawing, or sketching. Seperti itu ya. Misalnya saja di sini ada tambahan ya. Ini ada picture tube. Nah, kalau kita letakkan cursor di salah satu icon, maka icon itu akan memberikan efek menonjol. Artinya dia dalam keadaan terpilih atau tersorot ya. Nah, dilengkapilah informasinya berupa apa? Tooltips ya. Tooltips ini sangat membantu ketika kita belum hafal atas icon-icon tadi ya. Mungkin untuk icon yang gambar disk kita save, udah tahu artinya save ya. Kemudian yang gambar kaca pembesar itu barangkali untuk search ya, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada icon-icon yang belum familiar. Maka tooltips itu digunakan untuk membantu ya, menjelaskan secara cepat objek yang sedang tersorot atau terfokus itu. Nah, ini saya juga nggak tahu ini. Saya pikirnya tadi kuas ya. Oh, ternyata apa? Picture tube. Itu kira-kira maknanya icon ini dalam aplikasi Graphic and Paint ya. Tapi harus hati-hati ya, jangan langsung diklik, jangan harus diklik ya. Kita gerakkan saja dia di atas objek yang bersangkutan, maka tooltipnya akan muncul dan biasanya lebih cepat ya. Tidak terlalu cepat, tapi dia tidak juga dalam satuan detik. Biasanya kurang dari 1 detik. Langsung baru digeser ke objek yang lain kalau sudah tahu ya. Kalau diklik maka aksinya sesuai dengan code yang terbenam di icon itu. Juga ada clock metaphor ya. Ini diadopsi dari jam dinding yang bulat itu ya. Misalnya dipakai pada numeric entry on PDA. Seperti itu ya. User makes straight lines through interaction of digits on clock face. Jadi arahnya disesuaikan dengan apa? Muka dari clock. Seperti ini ya. Kadangkala dalam kehidupan sehari juga kita pakai kan? Coba lihat katanya arah jam 3. Artinya apa? Cenderung ke sebelah kanan kita ya. Oke. Nah, maka pada PDA dia akan buat seperti ini. Perhatikan. Untuk menentukan jam 3 artinya apa? Pen digerakkan ya dari suatu titik awal ke arah kanan. Nah, gitu ya. Pun sebaliknya kalau misalnya dia mengadopsi sistem jam 8. Berarti apa? Digerakkan dari titiknya ke arah kiri bawah. Seperti ini kira-kira ya.
Nah, ini namanya clock metaphor ya. Ini diungkap oleh McQueen ya tahun 95. Clock metaphors juga bisa digunakan pada blind users atau pengguna yang buta ya, ketika dia carry a mobile locating device. Ya, jadi sekarang sudah di-upgrade. Kalau dulu orang yang buta itu dilengkapi dengan stick. Ada ya, stick yang dia pegang. Nah, sekarang dia bisa membawa namanya mobile locating device. Device provides spoken audio information about nearby object. Nah, itu ya. Jadi, alat-alat itu dilengkapi dengan audio yang memberikan informasi objek terdekat apa yang ada padanya. Misalnya, do at 3 o'clock. Artinya, dia langsung tahu akan ada objek di sebelah kanannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Ini diadopsi dari clock metaphor. Kalau kita perhatikan pada jam, ini ya, kalau 3 di sebelah sini ya, kalau pukul 4 berarti agak ke kanan bawah ya. Nah, maka dia dapat bergerak dari start point terus. Ini kamu perhatikan ya. Dia ke sini, dia belok kanan, dia belok kiri lagi, belok kiri lagi, belok kanan, belok kiri, sampailah ke end point. Nah, dengan adanya sistem ini membantu dia secara digital untuk apa? Bisa menghindari objek-objek yang bisa mengganggu pergerakannya. Nah, ini penelitian ini diungkap oleh Zainz dan Sanchez. Ini tahun 2009 ya. Oke, kemudian kita juga perlu mempelajari modes namanya ya. Modes is a function and arrangement or condition, atau pengaturan fungsi atau juga kondisi ya. Modes are everywhere and in most cases are unavoidable katanya ya. Misalnya saja office phone light. Jadi kalau ada telepon yang dilengkapi dengan lampu. Kalau lampunya hidup, artinya apa? Message waiting. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sekretarisnya pergi dulu ya, apakah dia ke kitchen, apa ke toilet, begitu dia balik ke desknya, kemudian phone-nya dalam keadaan nyala, entah warna biru ya biasanya atau warna hijau, artinya dia tahu ada message waiting di line itu. Tetapi kalau off, artinya no message, maka dia tidak perlu memeriksa phone-nya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga yang cukup lumrah, computer keyboards. Nah, jadi computer keyboards itu tidak hanya satu fungsi saja ya. Bisa banyak sekali kombinasinya ya. Bahkan ada yang sampai 100 kunci lebih ya. Tanpa harus disiapkan 100 tombol. Nah, dengan komposisi bisa digabungkan dengan tombol shift atau tombol control atau tombol alternate ya. Nah, ini malah bisa jadi seolah-olah 800 kunci variasi lebih ya. Bahkan misalnya saja untuk huruf ya, satu tombol A itu kebetulan hanya ada dua fungsinya ya, hanya menampilkan apa? Karakter A. Tetapi kalau kita gunakan shift A, mungkin dia menjadi apa? A besar ya. Tapi kalau tanpa shift ya, dia akan menampilkan A kecil. Nah, seperti itu kira-kira ya. Belum lagi tombol-tombol yang lain itu bisa 4, 5, 6 komposisi, bisa seperti itu ya. Mode pada keyboard yang cukup populer itu misalnya pada tombol F9 ya. Nah, di Microsoft Word 10 F9 itu ternyata bisa diterjemahkan menjadi setidak-tidaknya 6 interpretasi. Nah, gitu ya. Kalau kita tekan F9 aja, update selected field katanya. Tetapi kalau shift F9, switch between the field code and its results. Kalau control F9, insert an empty field. Kalau control shift F9, unlink a field. Kalau alternate F9, switch between all field codes and their results. Kalau alternate shift F9, run go to button or macro button ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk tombol F9 saja setidak-tidaknya ada 6 interpretasi yang bisa dipakai. Mode juga bisa kita lihat pada international keyboards ya. Some key battery symbols. Jadi bisa saja satu key itu muncul 3 simbol ya. How to access the third symbol. Itu contohnya ya.
Nah, ini misalnya pada German keyboard. Nah, perhatikan nih, lihat ya. Jadi, pada tombol 7 ternyata ada slash, ada kurung kerawal gini ya. 9 ada seperti ini. 0 ada seperti ini. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana mengakses tombol-tombol ketiganya ya. Oke, contoh selanjutnya adalah pada mobile phone ya. Nah, di sini ada Navigate first introduced pada Nokia 3210. Mungkin kalian belum mengalami masa-masa ini ya. Jadi awal-awal handphone muncul ini ke Nokia, salah satu model handphone saat itu yang sangat populer ya. Ini kita lihat gambarnya. Jadi menunya itu pada pada tombol tengah ini. Nah, maka akan muncul nama menunya, modenya apa ya. Jadi navigasi utamanya pada tombol tengah ini. Setidak-tidaknya tombol ini bisa diterjemahkan menjadi 15 interpretasi. Yang pertama menu, kemudian select, answer, call, end, okay, option, assign, send, read, use, view, list, snooze, dan yes. Contoh lainnya adalah pada contemporary LCD monitor. Dia mirip juga dengan ide pada Navigate Nokia tadi ya. Gambarnya seperti ini, perhatikan. Ini ada tombolnya, kemudian ada icon-icon, artinya apa aja ya. No label for the four buttons above power button ya. Tapi ini maknanya bisa seperti ini. Yang pertama itu preset modes, kemudian brightness or contrast, menu, dan exit. Ya. Function reveal on display when button is pressed. Nanti begitu ditekan muncul ya nama labelnya. Selanjutnya ada mode switching ya. Kita ambil contoh yang sering kalian pakai, misalnya ada pada PowerPoint ya. Setidak-tidaknya ada 5 view modes, ada 5 mode tampilan dari PowerPoint ya. Gambarnya seperti ini. Ada mode normal, ada mode outline, ada mode slide, ada mode slide sorter sampai ke slideshow. Switching mode by clicking soft button. Current mode appearance by background shading. Jadi kalau yang aktif itu ada seperti ini ya, background shadingnya. Kemudian untuk keluar kita bisa klik exit. Contoh kedua, switching misalnya pada watch ya, jam tangan olahraga. Nah, seperti ini. Ada mode di sebelah kiri bawah. Mode ini berisi 4 single button cycles ya. Jadi ada 4 dan dia balik lagi ke nomor 1 ya, normal, chrono, timer, dan alarm. Untuk mode visibility ini kita lihat contohnya ya. Nah, jadi kadang-kadang classic example of no mode visibility ya. Misalnya untuk insert dan escape ya. Pada MS Word ini ada sejumlah variasinya. Nah, kadang-kadang kalau kita tekan tombol insert itu bisa insert mode. Kalau kita tekan lagi overtype mode misalnya ya. Sekarang baru masuk ke modes and degree of freedom. Nah, ini perhatikan ya. Ini contoh kalau kita menggerakkan mouse, kontrolnya seperti itu, tampilannya juga sama. Tetapi bagaimana untuk rotasi? Ya, jadi dia hanya sampai bisa ke sampai 90 derajat ya. Ini metode rotasenya. Nah, itu sudah ditambahkan ya. Ada menu rotate. Biasanya berbentuk seperti ini bentuknya ya. Ini yang kita lakukan secara terpisah, ada di menu. Baru muncul hasilnya seperti ini ya. Ada juga yang sudah langsung melekat di objeknya. Sehingga objeknya langsung ikut otomatis ya. Nah, ini ada 3DOF mouse. Ini contoh-contohnya. Untuk 3D rotation, kira-kira seperti ini mappingnya. Jika lebih dari 2 degree,
Nah, itu misalnya ada mouse yang dibuat seperti itu. Nah, perhatikan ya. Nah, atau bisa juga yang menggunakan 3-axis trackball. Nah, ini pada sketch ya, sketchpad, spriting the degree of freedom, leluasa, walaupun dia hanya menggunakan 1 DOF ya. Juga ada wheel mouse, dia memisahkan antara DOF melalui suatu wheel ya. Nah, ini misalnya untuk Intelli mouse. Nah, ada wheel-nya di atas itu ya. Oke. Pakai roller juga ada. Nah, bahkan sekarang juga sudah ada touch sensors. Nah, jadi di mouse itu sudah dilengkapi dengan touch sensors. Biasanya untuk panning ya dan zooming display. Juga ada yang multi touch mouse. Nah, ini contoh-contoh produknya. Untuk mobile context sangat menggunakan touchscreen, bahkan sekarang sudah full embodied and menggunakan pendekatan direct manipulation ya, sehingga nyaris tidak perlu lagi cursor. Nah, perhatikan kalau pada dashboard yang seperti ini ya, nyaris tidak ada lagi cursor-cursornya. Nah, ini juga bisa dicek ya. Teks yang dibuat itu juga bisa menampung kalau misalnya jarinya agak fat, agak gendut ya. Karena ternyata jempol itu tidak seluruhnya nanti tekannya, jadi ada titik-titik tertentu saja yang dipakai untuk, dan itu bisa ditangkap oleh bidang cursornya. Juga ada multi touch. Nah, ini contohnya ya pada aplikasi map barangkali, atau multi touch misalnya untuk aplikasi piano. Accelerometer ini banyak dipakai di seperti ini mobile device ya, terutama untuk yang spasialnya. Ini sejumlah error yang mungkin muncul. Nah, kemudian ada lagi dialog. Nah, misalnya kalau kita habis mengedit, nah, apakah kita akan mengabaikan editnya? Nah, kira-kira seperti ini harus diperhatikan kata-katanya ya, ada discard atau save, harus hati-hati. Juga caps lock ya. Some dialog if caps lock is on. Nah, kadang-kala dibedakan huruf besar huruf kecil menggunakan caps lock ya. Tetapi ada juga yang tidak membedakan. Nah, contohnya seperti ini. Scrolling freeze. Oke. Focus uncertainty. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang memang sudah memisah-misah. Contohnya ini untuk aeroplane number. Jadi ada 3 bagian misalnya ya. Tetapi ada juga yang tidak terlalu membedakan. Nah, oke. Kalau diperhatikan antara cost dan frequency of error itu biasanya pada saat discuss change justru itu yang tingkat errornya paling tinggi ya. Tetapi untuk frekuensi error itu justru apa? Yang fokus uncertainty itu. Nah, ini kira-kira diagramnya ya. Untuk assignment 3 fokusnya adalah contoh dari interaction element berdasarkan tema atau project dari kelompok masing-masing. Berikut sejumlah referensi atau daftar pustaka yang terpakai untuk materi kali ini. Walaupun daftar-daftar ini disarankan untuk jadi bahan bacaan kalian, tetapi tetap saja diperbolehkan untuk menambahkan materi-materi yang dianggap dapat memperkaya pengetahuan kalian. Jangan lupa setiap mengerjakan tugas dicantumkan sumber atau referensi dari bahan materi tugas yang kalian upload. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini.
Salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.